Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mutiara Rahma. Di sini saya akan membahas tentang supervisi pendidikan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelum membahas tentang definisi dari supervisi pendidikan, saya akan memaparkan terlebih dahulu definisi dari supervisi. Supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional kepada bawahannya dalam memperbaiki bahan sebagai evaluasi agar lebih efektif. Maka, dapat diketahui, supervisi pendidikan ialah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Nah, kemudian tujuan dari supervisi pendidikan ada 5. Yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum. Lalu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah atau kondusif. Selanjutnya, fungsi dari supervisi ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar, penganalisisan memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Supervisi juga memiliki prinsip. Nah, prinsip-prinsip supervisi secara sederhana adalah yang pertama, supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Kemudian, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Dan yang terakhir, supervisi hendaknya realistis, didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Nah, setelah mengetahui definisi, tujuan, fungsi, dan prinsip dari supervisi pendidikan, penting juga bagi kita untuk mengetahui tipe-tipe dari supervisi pendidikan. Nah, tipe dari supervisi pendidikan secara umum ada 5. Yang pertama autokratis, yaitu supervisor penentu segalanya. Kemudian yang kedua demokratis, yaitu mementingkan musyawarah mufakat dan bekerja sama atau gotong royong secara kekeluargaan. Kemudian ada demokratis semu atau kuasi demokratis. Yang keempat ada manipulasi diplomatis, yaitu mengarahkan orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara muslihat. Yang terakhir ada laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Nah, setelah memahami tipe-tipe dari supervisi pendidikan, selanjutnya tahap kegiatan pelaksanaan supervisi pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama, melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan supervisi pemantauan RPP. Kemudian, melaksanakan supervisi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai supervisi pendidikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kemudian tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan mutu kinerja guru, keefisienan sarana dan prasarana, keefektifan kurikulum, kualitas pengelolaan sekolah, dan kualitas situasi umum sekolah. Kemudian, fungsi dari supervisi adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar. Nah, prinsip dari supervisi secara sederhana untuk memberikan rasa aman, untuk bersifat konstruktif dan kreatif, dan agar bersifat realistis. Kemudian, tipe dari supervisi pendidikan ada 5, yaitu autokratis, demokratis semu atau kuasi demokratis, kemudian manipulasi diplomatis, dan laissez-faire. Dan yang terakhir, tahap kegiatan dari pelaksanaan supervisi pendidikan ada 4, yaitu melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran, pemantauan RPP, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.